Tahukah Anda bahwa mitos kuno menyimpan lebih dari sekadar cerita tradisional? Banyak mitos, seperti kisah labirin dan minotaur dari Yunani, dianggap sebagai pengkodean pengetahuan astronomi yang mendalam. Labirin, yang sering dimaknai sebagai struktur fisik, sebenarnya dapat dilihat sebagai simbol rute kompleks benda langit, seperti jalur bulan yang berliku di langit malam. Minotaur, makhluk setengah manusia, setengah banteng, juga memiliki makna astronomi tersirat. Sosok ini mungkin mencerminkan konstelasi Taurus, yang dalam era kuno memiliki arti musiman yang penting. Mitologi ini menggambarkan hubungan manusia dengan bintang dalam upaya mereka memahami dan melacak waktu. Mitos-mitos ini bukan hanya hiburan, tetapi alat pembelajaran cerdas. Mereka membantu masyarakat kuno menyandikan dan mewariskan pengetahuan astronomi kepada generasi berikutnya, memperlihatkan keindahan abadi dari hubungan antara langit dan budaya manusia. Sepanjang sejarah, mitologi telah menjadi jendela bagi misteri terdalam umat manusia. Kisah-kisah tentang dewa, pahlawan, dan pertempuran kosmik menawarkan lebih dari sekadar hiburan. Di balik narasi fantastiknya tersembunyi makna mendalam, pengetahuan kuno, dan wawasan budaya. Dari kitab orang mati Mesir yang penuh kebijaksanaan, hingga mitos Yunani yang menjadi dasar astrologi. Mitologi memegang kunci untuk memahami cara nenek moyang kita membaca dunia. Bagi pembaca modern, mitos bukan semata-mata cerita rakyat. Mereka mencerminkan pengalaman manusia, ilmu pengetahuan purba, dan kebenaran universal. Menjelajahi lapisan-lapisan rahasia ini tidak hanya memperkaya wawasan budaya, tetapi juga menjembatani masa lalu dengan masa kini. Mitos-mitos kuno bukan sekadar cerita epik tentang kepahlawanan, penciptaan, atau campur tangan dewa. Di balik narasinya yang memikat, mitos menyimpan lapisan makna mendalam tentang moralitas, psikologi manusia, hingga struktur masyarakat. Dalam setiap kisah, ada peluang untuk memperluas wawasan kita, belajar dari sejarah, dan menemukan hubungan lintas zaman yang relevan hingga saat ini. Salah satu rintangan terbesar dalam menafsirkan mitos adalah hilangnya konteks budaya, agama, dan sejarahnya. Sebagai contoh, mitos Sumeria tentang turunnya Inanna ke dunia bawah tak hanya menggambarkan siklus kehidupan dan kelahiran kembali. Cerita itu juga mencerminkan siklus pertanian kuno, perebutan kekuasaan, hingga transformasi spiritual. Dengan mengkaji mitos secara mendalam, kita dapat mengenali hubungan unik antara masa lalu dan masa kini. Mitos bukan hanya warisan cerita, tetapi juga cerminan kebijaksanaan, sains awal, dan nilai-nilai universal yang terus relevan bagi umat manusia. Kendala bahasa menjadi tantangan signifikan dalam memahami mitos. Berabad-abad penerjemahan seringkali menghilangkan nada asli, permainan kata, atau nuansa simbolis. Meskipun demikian, lensa budaya penerjemah kerap memberi makna baru yang berbeda dari maksud aslinya. Mitos adalah narasi berlapis, dirancang untuk beragam audiens. Bagi masyarakat umum, mereka menawarkan pelajaran moral, sedangkan bagi para inisiat, tersimpan pengetahuan esoteris. Menguraikannya membutuhkan pendekatan interdisipliner antropologi, linguistik, hingga psikologi, memegang kunci untuk menyelami kedalamannya. Meskipun kompleksitas ini menantang, mitos mencerminkan pikiran nenek moyang dalam merespons pertanyaan besar tentang keberadaan dan kosmos. Untuk kita, pecinta mitologi, mereka menjadi jembatan lintas waktu, menyatukan pencarian abadi akan makna kehidupan. Dalam kilau cahaya kuno peradaban Mesir, mitos Osiris dan Isis menjelma sebagai kisah pembunuhan, kebangkitan, dan kemenangan. Osiris, yang dibunuh oleh saudara lelakinya, Set, dibangkitkan oleh cinta dan kekuatan istrinya, Isis. Putra mereka, Horus, kemudian mengalahkan Set, melambangkan kemenangan kehidupan atas kekacauan. Pemotongan dan pemulihan Osiris menggambarkan proses mumifikasi, simbol keabadian di akhirat. Isis, dalam kekuatan ilahi feminin, menjadi lambang kesetiaan, penyembuhan, dan perwujudan keseimbangan semesta. Mitos ini mengajarkan bahwa kehidupan senantiasa melampaui kehancuran. Seperti aliran sungai Nil, ia mengingatkan kita akan hubungan yang mendalam antara manusia, alam, dan kekuatan abadi dunia kuno. Kisah Theseus membunuh Minotaur adalah salah satu legenda Yunani yang paling terkenal. Tetapi labirin itu sendiri mengandung makna simbolis yang mengagumkan. Labirin sering dipahami sebagai metafora perjalanan batin. Manusia menyibak kompleksitas pikiran kita,
atau menemukan jati diri yang sebenarnya. Para ahli juga percaya bahwa kisah ini mungkin terinspirasi oleh istana Minoa kuno di Knossos, dengan arsitektur kompleksnya yang menyerupai labirin Minotaur, makhluk yang lahir dari hukuman ilahi, menjadi simbol ketakutan terdalam manusia dan naluri primitif. Perjalanan Theseus menyusuri labirin melambangkan perjuangan manusia untuk menghadapi dan menaklukkan sisi gelap dalam dirinya. Melalui kisah ini, kita belajar pentingnya keberanian, kecerdasan, dan bimbingan seperti benang Ariadne untuk mengatasi tantangan dalam kehidupan kita. Epik Gilgamesh, salah satu mitos tertua yang tercatat dalam sejarah, mengajak kita mempelajari kehidupan Raja Gilgamesh dalam pencariannya akan keabadian. Kisah ini bukan hanya menyoroti tema universal seperti persahabatan dan kematian, tetapi juga memberikan wawasan tentang pengetahuan astronomi dan pertanian di peradaban Mesopotamia kuno. Perjalanan ke hutan Sidar dapat menyingkap rahasia jalur perdagangan kuno atau menggambarkan kekhawatiran ekologi mereka terhadap kerusakan alam, khususnya penggundulan hutan. Narasi tentang banjir besar dalam epik ini menyerupai kisah Bahtera Nuh dari Alkitab, yang mungkin mencerminkan beratnya bencana banjir dalam ingatan kolektif masyarakat Mesopotamia. Selain itu, tanaman keabadian yang hilang dirampas seekor ular menggambarkan siklus pembaruan kehidupan. Dari epik ini, kita menyadari makna keabadian yang sesungguhnya, bukan menghindar dari kematian, melainkan meninggalkan warisan berharga melalui tindakan dan hubungan yang menyentuh hidup orang lain. Kisah ini menginspirasi kita untuk mempelajari perjalanan peradaban kuno, sekaligus merefleksikan nilai-nilai kebijaksanaan manusia sepanjang masa. Dalam mitologi Jepang, kisah Dewi Matahari Amaterasu menawarkan pelajaran mendalam yang penuh makna. Setelah konflik dengan saudaranya, Amaterasu menarik diri ke dalam sebuah gua, meninggalkan dunia dalam kegelapan. Mereka menciptakan strategi unik, menggelar tarian meriah dan menggunakan cermin untuk menarik perhatian Amaterasu. Hingga akhirnya, ia keluar dari gua. Cermin yang digunakan melambangkan kesadaran diri dan cahaya ilahi yang ada dalam setiap manusia. Mitos ini juga menggarisbawahi pentingnya ritual dan kebersamaan dalam menjaga harmoni kehidupan dan keseimbangan kosmis. Melalui cerita ini, kita pelajari pentingnya kerjasama, kegembiraan, dan introspeksi dalam mengatasi kegelapan hidup. Pesan utamanya adalah tentang kekuatan komunitas dan refleksi diri dalam memulihkan keharmonisan baik secara individu maupun semesta. Popol Vuh, teks suci peradaban Maya, menghadirkan kisah penciptaan umat manusia yang kaya akan makna dan kebijaksanaan. Dalam mitologi ini, pahlawan kembar turun ke dunia bawah untuk menghadapi berbagai ujian heroik. Perjalanan mereka melambangkan siklus harian matahari melewati kegelapan malam dan terlahir kembali setiap pagi saat fajar menyingsing. Lebih dari sekadar cerita, Popol Vuh menyandikan ilmu astronomi Maya dalam petualangan pahlawan kembar. Peristiwa seperti gerhana dan pergerakan benda langit tersirat dalam kisah mereka. Jagung sebagai bahan dasar penciptaan manusia mencerminkan peran krusial pertanian dalam kehidupan dan kelangsungan budaya Maya. Teks ini mengajarkan nilai ketekunan, kecerdasan, serta hubungan mendalam antara manusia, alam, dan kosmos. Popol Vuh membuka jendela ke dunia mitologi kaya yang menyatu dengan kehidupan masyarakat Maya kuno. Ular pelangi adalah dewa pencipta yang berperan penting dalam mitologi aborigin Australia. Ia memiliki hubungan erat dengan air, kesuburan, dan pembentukan lanskap. Dalam cerita rakyat, pergerakannya yang bergelombang melintasi daratan dianggap sebagai simbol proses geologi kuno, termasuk pembentukan sungai dan lembah. Ular pelangi tidak hanya mewakili transformasi alam, tetapi juga mencerminkan hubungan mendalam antara bumi dan langit melalui simbol pelangi. Dalam pandangan mitologis mereka, ini adalah lambang keseimbangan, harmoni, dan siklus penciptaan serta kehancuran yang berulang. Mitos ular pelangi membawa pesan penting, menghormati tanah sebagai dasar kehidupan, mengakui peran air sebagai sumber kehidupan, dan menjaga keharmonisan dengan alam. Bagi para pecinta mitologi, ini adalah pengingat akan kearifan lokal yang masih relevan di era modern ini. Salah satu rahasia paling mengejutkan yang tersembunyi dalam mitologi adalah persamaan yang mencolok antara epik Gilgamesh dan kisah Alkitab tentang Bahtera Nuh, yang mengungkapkan bagaimana budaya kuno berbagi kenangan kolektif tentang bencana banjir. Epik Gilgamesh, yang ditulis sekitar tahun 2100 sebelum Masehi di Mesopotamia, memuat kisah Utnapishtim, seorang pria yang dipilih oleh para dewa untuk membuat perahu besar guna bertahan dari banjir besar yang dimaksudkan untuk membersihkan bumi. Setelah banjir,
Utnapishtim melepaskan burung untuk mencari lahan kering detail yang tercermin dalam kisah Nuh. Penemuan ini mengejutkan para ahli ketika epos tersebut pertama kali diterjemahkan pada abad ke-19, karena epos tersebut sudah lebih dari 1000 tahun mendahului Alkitab Ibrani. Hal ini menantang pandangan tradisional mengenai orisinalitas Alkitab dan menyatakan bahwa kisah air bah dalam Kitab Kejadian adalah bagian dari tradisi mitologi yang lebih tua dan sama-sama ada di timur dekat kuno. Namun rahasianya lebih dalam lagi. Selain merupakan kisah penghakiman ilahi, mitos banjir juga mencerminkan respons umat manusia terhadap bencana lingkungan. Bukti geologis menunjukkan bahwa wilayah tersebut mengalami banjir besar pada akhir zaman es, yang berpotensi menginspirasi kisah abadi ini. Kisah banjir ini bukan sekadar peringatan akan murka Tuhan, namun merupakan sebuah memori kode tentang kelangsungan hidup dan adaptasi, yang menawarkan wawasan tentang bagaimana peradaban awal bergulat dengan kerapuhan keberadaan. Dengan mengungkap hubungan tersembunyi ini, kami menemukan bahwa mitos-mitos seperti ini bukan sekadar cerita merupakan cetak biru kuno untuk memahami kekuatan-kekuatan yang membentuk kehidupan manusia dan hubungan kita dengan planet ini. Hal ini merupakan pengingat bahwa nenek moyang kita, meski terpisah ribuan tahun, menghadapi banyak tantangan yang sama seperti yang kita hadapi saat ini, sehingga menjadikan kebijaksanaan mereka lebih relevan dari sebelumnya. Mitos-mitos kuno tidak hanya menjadi narasi mengagumkan, tetapi juga jendela edukatif yang membuka rahasia terdalam sejarah dan budaya manusia. Dengan mempelajari mitos ini, kita dapat memahami bagaimana peradaban dulu mencatat gagasan, nilai, dan pengalaman mereka dalam kisah abadi yang masih relevan hingga kini. Kematian dan kebangkitan Osiris mencerminkan siklus kehidupan Sungai Nil sebagai sumber kehidupan. Mitos ini menyoroti ketergantungan peradaban Mesir pada alam, mengajarkan kita tentang hubungan mendalam antara manusia, kehidupan, kematian, dan pembaruan. Kisah ini adalah simbol penemuan diri, di mana perjuangan Theseus melawan Minotaur mencerminkan perjuangan kekal manusia menghadapi dan mengatasi ketakutan dalam dirinya sendiri. Kisah ini adalah simbol penemuan diri, di mana perjuangan Theseus melawan Minotaur mencerminkan perjuangan kekal manusia menghadapi dan mengatasi ketakutan dalam dirinya sendiri. Kisah ini adalah simbol penemuan diri, di mana perjuangan Theseus melawan Minotaur mencerminkan perjuangan kekal manusia menghadapi dan mengatasi ketakutan dalam dirinya sendiri. Kisah tentang banjir besar ini merekam ingatan masyarakat akan bencana lingkungan, sekaligus memperlihatkan daya tahan budaya manusia dalam menghadapi tantangan alam. Mitos Dewi Matahari merefleksikan siklus musim dan pentingnya ritual kerjasama demi menjaga keharmonisan alam dan masyarakat. Suatu pelajaran berharga perihal gotong royong. Perjalanan pahlawan kembar bukan hanya tentang kepahlawanan, tetapi mengandung pengetahuan astronomi dan makna mendalam tentang hubungan manusia dengan kosmos dan pertanian. Kisah ini melukiskan terciptanya lanskap geologis sekaligus menjadi peringatan penting untuk tetap menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Melalui mitos-mitos ini, sejarah menjadi hidup, memperkaya pemahaman kita tentang warisan budaya dunia. Mitos-mitos ini lebih dari sekedar cerita belaka. Mereka adalah cerminan dari upaya peradaban awal untuk memahami hubungan manusia dengan alam, kosmos, dan komunitasnya. Setiap mitos menggambarkan bagaimana masyarakat kuno menerjemahkan kebijaksanaan, tradisi, dan tantangan mereka menjadi narasi yang mudah diterima lintas generasi. Melalui mitologi, kita belajar bagaimana budaya awal menyesuaikan diri dengan lingkungan, mencari jawaban atas pertanyaan mendasar tentang eksistensi, dan merumuskan nilai-nilai etika. Wawasan ini tidak hanya menjadi milik masa lalu, tetapi juga relevan dalam menghadapi tantangan dunia modern, menginspirasi kita untuk melihat hubungan universal lintas waktu. Mari kita gali lebih dalam dan temukan koneksi abadi yang menjalin pengalaman manusia di seluruh sejarah. Apa mitos favorit Anda? Atau mana yang paling mengejutkan Anda? Pernahkah Anda berpikir tentang pengetahuan astronomi rahasia yang tersembunyi dalam cerita-cerita kuno? Atau bagaimana para leluhur kita mengkodekan strategi bertahan hidup ke dalam legenda mereka? Misteri-misteri ini menunggu untuk dipecahkan. Berikan penemuan dan wawasan Anda di kolom komentar. Suara Anda adalah kunci dalam memecahkan teka-teki ini. Jika Anda tertarik pada rahasia tersembunyi seperti kami, jangan lupa berlangganan dan tekan lonceng notifikasi. Video ini dirancang untuk memikat para pencinta sejarah di platform edukasi. Bersiaplah untuk lebih banyak cerita menggugah, misteri kuno, dan fakta tersembunyi. Bergabunglah saat kita mengungkap mitos yang membentuk masa lalu, dan mungkin masa depan kita juga. Sampai jumpa pada petualangan berikutnya.